Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mukjizat Keselamatan, ditulis oleh Mike Whitmer. Hidup Kevin Lin, seorang blogger, sempat hancur berantakan. Dalam sebuah artikel baru-baru ini ia menulis, "Saya sudah menodongkan pistol ke kepala saya, dan Allah secara ajaib melangkah ke dalam kamar dan hidup saya. Saat itu saya sungguh-sungguh menemukan apa yang sekarang saya tahu adalah Allah. Allah campur tangan dan mencegah Lin mengambil nyawanya sendiri. Dia memenuhi hati Lin dengan keyakinan dan mengingatkannya pada kehadirannya yang penuh kasih.
Alih-alih menyimpan sendiri perjumpaan yang luar biasa ini, Lin membagikan pengalamannya kepada dunia, membuat pelayanan melalui YouTube untuk membagikan kisah transformasinya hidupnya dan juga kisah-kisah orang lain. Ketika Lazarus teman dan pengikut Yesus mati, banyak yang menganggap Yesus terlambat tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 32. Lazarus sudah 4 hari dikuburkan sebelum Kristus tiba, tetapi dia mengubah momen penderitaan tersebut menjadi mukjizat saat dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 38 dan ayat 40. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian kepada hidup, Dia menawarkan kepada kita hidup yang baru melalui dirinya. Dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib, Kristus telah membayar lunas upah dari dosa kita dan memberikan pengampunan ketika kita menerima anugerah-Nya. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, diperbarui oleh kasih-Nya yang tak berkesudahan, dan diberikan kesempatan untuk mengubah arah kehidupan kita. Dari ayat renungan kita yang tertulis, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 40. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika ada seseorang yang tidak kita kenal datang kepada kita, dan mau meminjam uang, dan ia berjanji 1 bulan lagi akan mengembalikan uang kita, apa respons kita? Apakah kita percaya pada orang itu? Saya yakin, tidak mudah bagi kita untuk percaya pada orang tersebut. Beda, kalau yang datang kepada kita, orang yang sangat kita kenal atau bahkan dekat dengan kita lebih mudah percaya padanya. Kadar kepercayaan kita pada seseorang akan menentukan respons kita pada orang tersebut. Ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, tempat tinggal Maria, Marta dan Lazarus, Lazarus telah mati dan sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Apa respons Marta dan Maria? Dengan nada yang sama, mereka mengungkapkan perasaannya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 21 dan ayat 32. Apakah Marta dan Maria kecewa pada Yesus karena Yesus terlambat datang? Bukan. Ini bukan nada kekecewaan Marta dan Maria terhadap Yesus yang terlambat datang. Ini justru menunjukkan kadar kepercayaan yang tebal terhadap Yesus. Jika Yesus ada di rumah mereka saat Lazarus sakit, Lazarus pasti akan sembuh. Itulah sebabnya, Marta tetap dapat berucap di hadapan Yesus, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Kalau Marta kecewa pada Yesus, mulutnya tak akan sanggup mengucapkan pengakuan semacam itu. Jadi sampai di sini, kita mengetahui kadar kepercayaan Marta dan Maria tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah dalam suasana duka cita yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, peristiwa baik maupun peristiwa buruk.
Duka cita bahkan tidak membuat kadar percaya kepada Yesus menjadi berkurang. Relasi mereka yang mendalam dengan Yesus bahkan tidak membuat mereka memaksa Yesus melakukan hal-hal yang tidak lazim agar mereka bisa terbebas dari duka cita yang mereka alami. Dalam kisah ini, terlihat Marta dan Maria tidak meminta dan menuntut Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Yesus membangkitkan Lazarus atas kehendaknya, bukan karena permintaan Marta dan Maria. Pesan kisah Yesus membangkitkan Lazarus sangat jelas. Allah sendiri menolong umatnya dengan kasih-Nya. Yesus terlibat dalam pergumulan dan krisis yang dihadapi oleh umatnya. Yesus berempati dengan penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan umatnya. Jadi, jangan biarkan pengalaman penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami membuat kadar percaya kita berkurang kepada Yesus. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja keajaiban karya Allah yang telah mengubah hidup Anda? Bagaimana Anda dapat menggunakan kesaksian Anda untuk membawa orang lain lebih dekat kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Setelah Yesus mengetahui bahwa Lazarus sakit berat, Dia menunggu 2 hari sebelum berangkat ke rumah para saudara perempuan Lazarus, Maria dan Marta. Tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba, Lazarus telah berada dalam kubur selama 4 hari. Karena memperhitungkan 1 hari perjalanan berita untuk sampai kepadanya dan sehari lagi baginya untuk sampai ke Betania. Jadi, Lazarus mungkin telah meninggal dunia ketika Yesus menerima berita bahwa Lazarus sakit keras. 4 hari itu signifikan, karena di iklim yang panas, jenazah Lazarus pasti sudah sangat membusuk. Tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 17 dan ayat 39. Seandainya Yesus segera berangkat dan membangkitkan Lazarus, para penentangnya bisa saja menolak kebangkitan itu, dengan mengatakan bahwa Lazarus tidak mati, melainkan hanya koma atau tidur yang lelap. Hal itu juga signifikan karena pada zaman itu ada orang-orang Yahudi yang percaya bahwa jiwa orang mati melayang-layang di atas tubuhnya selama 3 hari, dengan berharap dapat masuk lagi. Namun, dengan 4 hari yang telah berlalu, harapan itu pun pupus. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku,
melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.